Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan seakan nyetrika ini ya. Ini yang sudah jadi. Untuk pemula ya, ini untuk pemula. Kalau yang sudah senior ya, saya mohon maaf sekali. Untuk pemula biasanya nyetrika itu asal-asalan ya. Sebenarnya ada teknik-tekniknya tertentu ya, sehingga baju itu baju ini kan belum terbentuk ya, karena masih belum terbentuk ini. Jadi setrika tahap awal inilah yang menentukan setrika selanjutnya ya. Jadi kalau di setrika ini ya, di home industry atau homemade ya, buatan tangan atau buatan rumahan itu akan berbeda dengan biasa dengan ini ya, pabrik-pabrikan yang ini, yang partaian gitu ya. Biasanya dalam teknik menyetrika itu asal-asalan ya. Untuk baju yang tapi kalau untuk baju yang ini ya, yang pakaian yang berkelas tentunya ya, itu ciri-cirinya di situ ya. Kalau baju itu kok bagus, ciri-cirinya di setrikaannya aja bagus ya, di setrikaan. Kemudian di mana ini, di jahitannya juga bagus. Nah, biasanya kalau pakaian yang bermerek biasanya begitu. Tapi pada umumnya kalau penjahit-penjahit kampung kayak saya gini kan, yang homemade gitu, home industry, yang buatan rumahan, kita kan harus berjibaku dengan persaingan ya, berjibaku dengan persaingan di ini ya, persaingan di kalau persaingan kompetisi harga dengan konveksi jelas jauh ya, lebih murah konveksi dia. Jauh lah, separohnya, kadang-kadang separohnya. Untuk seragam sekolah aja yang diimpor dari luar daerah ya, dari luar daerah misalnya. Ini kan saya di Sulteng ya, yang diimpor dari luar daerah seragam sekolah. Itu yang kelas satunya, yang kelas satunya, saya tidak menyebutkan merek ya, yang kelas satunya itu di sini ya, Anda tahu kalau di sana kelas satunya kayak apa. Yang di sini yang termasuk kelas satunya, berkelas lah maksudnya, paling bagus. Itu harganya lalu kan sudah sampai 130 ya, ada yang 140. Itu kalau saya jual itu sampai 175. Berarti memang selisih harga. Nah, disinilah kita penjahit-penjahit kampung ini berkompetisi ya dalam. Kalau dengan harga jelas kita kalah gitu. Makanya kita berkompetisi dengan kualitas jahitan ya, kualitas jahitan. Sehingga kan cenderung kalau ini tukang jahit itu kan banyak kalau di kampung ya, tukang jahit rumahan itu. Nah, maka di situ kita harus berkompetisi dalam hal ini, quality ini jahitan ya, kualitas jahitan. Dalam kualitas jahitan kalau bagus ya kita kita akan hidup terus, maksudnya pelanggan itu akan suka gitu. Kita terus ya teman-teman. Ini saya ini saya pasang dulu ya. Ini saya pasang dulu seperti ini ya. Ini tadi belum diguntingin. Nah, ini saya pasang dulu juga yang ini. Ya, dan alhamdulillah untuk
industri di rumah ini, jadi alhamdulillah kita masih bisa bertahan ya. Apa namanya, sehingga ketika pandemi pun kita masih bisa bertahan ya. Jadi banyak, karena tetap orang-orang itu banyak, kita dengan kualitas kain yang bagus, kemudian dengan harga yang segitu itu, kita masih bisa bertahan. Kita akan setrika ini ya, bagaimana caranya setrikanya. Ini kalau yang masih baru ini kan belum membentuk ya. Saya akan siapkan dulu ini alasnya ya, kita pakai alas ini saja. Nah, ini saya menggunakan setrika ini seadanya ya, setrika listrik ya, bukan setrika steel, bukan setrika uap maksudnya. Kita siapkan juga ini ya, kita siapkan juga ininya. Ini bantalan kayu ya untuk membentuk. Ini memang harus, ini sebenarnya ada satu lagi yang harusnya saya lupa nyimpannya di mana gitu, harus siapkan itu bantal kain ya, bantal yang dibuat dari kain sehingga tidak terlalu empuk. Nah itu bisa digunakan untuk ini ya. Pertama ini teman-teman ya, bagian dalamnya dulu kita bereskan ya sebelum kita setrika bagian luar ya. Bagian dalamnya kita bereskan dulu ya, seperti ini. Kemudian jangan sampai ada yang ini, yang lipatannya itu numpuk ya kayak gini. Ini kan harus simetris begini. Jadi di bagian luarnya juga bagus seperti ini ya. Nah ini, jadi jangan sampai ada yang tidak simetris dalam lipatannya. Terus teman-teman ya, kemudian ini di sini teman-teman, di bagian sakunya kita setrika juga ya, ini kan bagian dalamnya kita setrika. Kemudian kalau perlu tetap kita tindis dengan bantalan kayu seperti ini, supaya apa, supaya kerutannya ini dia tidak berbalik ya. Oke, kita teruskan teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini cenderung dia masih bulat ya, seperti ini. Kita harus tajamkan ini dengan cara macam ini ya, seperti ini. Kemudian kita tindis seperti ini ya. Ya. Oke. Ini teman-teman. Nah, ini udah terlihat hasilnya ya. Ini udah. Nah, ini baru bagian dalamnya. Kita bagian dalam. Oke. Kita teruskan teman-teman ya. Ini juga kita tindis. Ini pokoknya bagian-bagian yang perlu ditajamkan kita tindis. Ini. Kemudian di sebelah sini teman-teman. Ini kalau ada benang-benang seperti ini jangan kita biarkan ya, untuk penjahit itu ini salah satu image juga ya, image bagus, jadi tidak terlalu jorok ya, jorok iya apa namanya ini itulah. Nah, oke, kita tulis seperti ini ya. Ini juga kita tulis begini ya. Oke. Ya ini juga ya. Ini kita setrika, kemudian kita tindis juga ya. Nah di sini teman-teman ya, kita harus nyetrika dari bagian dalam juga seperti ini. Ini sudah saya setrika tadi, jadi tidak terlalu repot ya nyetrikanya. Tinggal bagian-bagian yang belum setrika ini. Nah ini harus seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini, biar kena semua. Nah saya akan setrika bagian ini ya. Nah, ini bagian yang ada jahitannya. Kemudian bagian lengannya ini bagian lengan ini yang ada jahitannya kita setrika juga ya, sambil agak ditarik ya, supaya kerutannya itu hilang. Sampai ke sana teman-teman ya. Oke, ini juga ya, sebelah ini ya, bagian yang ada lengannya itu. Iya, ini udah oke teman-teman ya, ini sudah kena setrika. Kemudian balik sebelah sini ya. Ini ya, ini bagian depannya, ini bagian sini kan belum tadi, kita ini bagian ini yang ada di kerung lengannya ini kan ada jahitan, ini harus disetrika juga sambil agak ditarik ya, ditarik supaya kerutannya itu hilang. Nah ini yang sudah disetrika teman-teman ya. Nah ini kerutan ini udah tersamarkan. Saya kasih contoh ini yang belum disetrika teman-teman. Nah ini oh ini sudah sebagiannya, mana ini yang belum. Nah ini
Ini kerutannya, ini masih nampak ya ini kerutannya masih nampak. Nah, ini memang terjadi ya, jadi memang tidak bisa dihindari kerutan seperti ini karena di apa namanya area-area yang cembung di sini ini pasti ada sedikit banyaknya yang ketarik. Nah disitulah maka kita harus mengupayakan dengan cara ini apa namanya ini di setrika begini, nah, sambil agak ditarik ya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya bagian dalam, tinggal kita bagian luar. Pertama kita setrika dulu, ini kita lipat begini teman-teman, bagian ininya. Nah, ini kebetulan karena putih jadi tidak terlalu nampak ya. Baru ininya polyester ya, apa namanya, jadi cenderung mengkilat, jadi saya tidak terlalu khawatir bahwa ini kainnya akan pecah ya, tidak terlalu khawatir karena tersamarkan dengan tekstur kainnya sendiri. Kemudian ini teman-teman ya, ini kita ambil kita begini kan ya. Oke, ini udah teman, udah jadi ya. Kemudian bagian ini ya, bagian lengannya ini ada ininya, ini dilipat ke arah belakang. Kemudian kita seperti ini kan, ini kalau ada bantal ini ya, bantalan ini pakai bantal, hasilnya bagus sekali. Ini cuma bantalnya ngilang kemana, dicariin nggak, dipanggil nggak nongol gitu bantal. Ini juga ya, kita ini ya. Oke, ini udah teman-teman ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Ini jangan sampai lipatannya itu ndak ngepres begini ya, ini harus ngepres begini kita ya. Kemudian kita gosok, kita setrika begini ya. Kemudian kita pindis lagi ya, begini ya. Ini udah membentuk ini ya, ini udah cihuy sekali teman-teman ya hasilnya. Di sini juga kita bentuk ya, kita cihuy ya. Ini kemudian dari belakang ya, ini dari belakang kita setrika lagi ya. Ini cihuy sekali ya teman-teman ya. Kemudian kita tindih juga ya, seperti ini. Ini teman-teman ya, dari sini juga bisa disetrika. Iya. Kemudian yang sebelahnya kayak tadi ya, seperti tadi. Ini memang kalau baru pembentukan baru begini agak ini ya, artinya butuh kecermatan, butuh kesabaran. Kemudian tentu lebih rumit ya, agak rumit menyetrikanya. Jadi tidak seperti baju yang sudah jadi dari pasar, udah disetrika, udah lukis gitu, itu enak nyetrikanya. Ini yang baru jadi begini, masih kapur raksa ininya, lipatan-lipatannya. Maka ini perlu ke itu apa namanya, ketelitian, kesabaran dan keuletan. Oke teman-teman, ini ada jadi ya, tinggal kita bagian ininya teman-teman ya. Ini bagian luarnya, ini akan saya setrika lagi ya. Ini kalau yang punya mesin sendiri, ini suara motornya meledak-ledak teman. Ini di pinggir jalan ya, jadi kalau suara motornya laju-laju knalpotnya putar ya. Oke teman-teman, kita bisa saksikan bersama-sama nih hasilnya cihuy ya. Oke, seperti ini ya, ini hasilnya cihuy sekali ya. Di sini ya, ini luar dalam ya, harus setrika seperti ini. Oke, ini udah, kita terus ya. Cihuy sekali ini ya, ini cihuy, sangat cihuy sekali ya.
Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Tinggal saya akan pasang begini ya. Saya akan pasang begini. Oh, ini belum dibolongin ya. Ya, saya tinggal pasangkan kancingnya ya. Oke. Ya, saya pasangkan kancingnya dulu. Kemudian tinggal finishing packing ya. Oke teman-teman, saya pasangkan kancingnya dahulu ya. Oke, udah jadi ya teman-teman. Kemudian ini kita begini kan ya, cuing ya, cuing. Kemudian aduh, itu suara motor ya, suaranya. Ini kita ya, ini udah jadi teman-teman. Penampakannya ya seperti ini ya. Ini alhamdulillah sudah selesai disetrika dan sudah jadi ya. Ini baju kemeja dinas. Ini durasinya coy, panjang sekali coy ya. Ini ya, jadi seperti ini ya hasilnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nah ini yang saya maksud tadi. Nah ini juga harus rapi rata ya. Sampai di sini dulu ya per videoan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk para pemula ya. Saya akhiri, jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.